Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, hari ini spesial edition kita. Saya akan khotbah tentang bagaimana Christ Ascending Celebration ini dengan tema seperti ini. Bisa baca depan 23. Dari bumi menuju level yang lebih tinggi. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Living above the old life. Meninggalkan hidup yang lama, hidup yang tidak becus, hidup yang tidak berarti. Go to the next level. Umat Tuhan, mari kita baca sama-sama dari Efesus 2 ayat yang ke-6. 2-3. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita ganti nama orang di kiri kanan saudara. 2-3. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana saudara? Coba saya bilang begini. Kepala saya di surga, kaki di bumi. Banting-banting, katakan. Yes, our head, our central of life, seated on heaven, but our daily life is walking on earth. Jadi sumbernya dari surga, tapi pergerakannya kaki ada di bumi. Saudara, ini sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Ada 3 pengertian atau keuntungan dari posisi kita didudukan bersama-sama dengan Kristus. Yang pertama, apa saudara yang kasih kuat? Kita hidup dari posisi kemenangan, bukan kekalahan. We are starting our life from the position of the winning. We want. Katakan, saya sudah menang dalam hidup ini. Come on. Jadi dalam hidup ini Anda tidak perlu lagi bertanding karena you are the winner. Kalau sudah pemenang, kalau sudah bertanding, artinya apa? Dia memiliki mental pemenang. Katakan, saya memiliki mental pemenang. Come on. Yes, you are. We have. Roma 8 ayat 37 sangat jelas. Di situ dikatakan dalam semuanya itu. Dalam berapa hal saudara? Semua hal. Keuangan, masa depan, kesehatan, hubungan. Dalam berapa hal? All aspek, all things. Selanjutnya, kita lebih dari orang-orang yang menang. I am more than conqueror. Sama-sama bahasa Inggris. I am more than conqueror. Come on. I am more than conqueror. 1, 2, 3. Come on. I am more than conqueror. Yes, we are. Umat Tuhan, Efesus 1 ayat 20-21 sangat jelas juga dikatakan demikian. Kristus duduk jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan kuasa. Efesus 1 ayat 20-21. Kristus duduk jauh lebih tinggi. Amin saudara. Kristus duduk bagaimana saudara? Jangan jauh lebih tinggi. Saudara bangga sedikit saudara kekasih. Kristus duduk apa saudara? Jauh lebih tinggi dari termasuk Presiden Putin, Presiden Prabowo, Perdana Menterinya Timor Leste, Perdana Menteri Australia, Presiden Prancis, Bupati Saburai juga. Bukan amin, apalagi itu. Oh, government. Semua pemerintah, Yesus duduk high above. Dia dibangkitkan dan dia menempatkan the prime seat. Kursi yang paling utama. Dan yang luar biasa, di samping kanan dan kirinya, atau di samping kanan, atau kiri terserah. Pokoknya di samping Yesus, ada saya dan saudara. Jadi tadi dikatakan bahwa kita dibangkitkan dan to be seated. Katakan, saya didudukan. Jadi saudara tidak perlu cari kedudukan lagi di dunia ini. Amin saudara. Kalau sampai kamu dapat kedudukan, itu sebuah amanah pelayanan. Amin. Dan rindukanlah itu, nggak ada masalah. Umat Tuhan, duduk bersama Kristus, itu artinya apa? Kita baca dong. Artinya apa? Tidak lagi hidup sebagai budak,
Budak apa? Ketakutan. Tidak hidup di bawah dosa, dosa apa saja. Tidak hidup dalam mental kalah. Rumahmu boleh kontrakan, boleh kos, tapi mentalmu pemilik bumi ini. Amen. Seperti dulu saya belum ada apa-apa, saya pegang helm dan saya beriman, motor penuh di rumah saya. Jadi. Dan saya dilarang naik motor, saudara ingat. Mentalnya itu, saudara ingat. Bilang kiri kanan, mentalnya. Nah, apa saudara? Nah, mental itu paling penting. Jiwa, mental itu dalam jiwa. Jadi secara rohani kita berdiri dari posisi kemenangan Kristus. Bukan kemenangan pribadi saya, tapi kemenangan saya pada posisi kemenangan. Kristus menangkan bagi saya. Amen. Kita berjuang dari kemenangan, bukan untuk mencari kemenangan. Orang percaya tidak bertarung sendirian. Mereka berdiri di posisi kemenangan Kristus. Amen. Yang kedua, kita memiliki akses dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ibrani 4:16, baca sama-sama. Menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri dengan apa? The full of boldness. Penuh keberanian kita datang. Kadang-kadang JP masuk ruangan saya, tabrak saja. Tapi kalau Jeffrey pelan-pelan, papa, mama. Kalau saya tidak jawab, dia tidak berani propose. Kalau JP buka dan good morning Pop, saya bilang geser belakang, masuk dan ketok lagi. Dia punya akses dengan keberanian, beda dengan Jeffrey. Why? Karena dia punya hubungan. Amin saudara. Itu contoh yang sangat real. Demikian juga saya dan saudara. Gus Dur bilang orang Kristen itu paling dekat dengan Tuhan karena dia panggil Abah. Amin saudara. Gus Dur saja akui, apalagi saya dengan saudara. Efesus pasalnya yang ketiga 12. Di dalam dia kita boleh apa saudara? Keberanian masuk. Keberanian apa? Dan jalan masuk kepada. Jadi saudara lihat. Yesus itu adalah akses kita. Masuk dengan penuh apa saudara? Keberanian. Tanpa takut. Karena itu adalah hak kehormatan kita. Masuk hadirat Allah adalah hak kehormatan saya. Katakan sama-sama. Masuk hadirat Allah adalah hak kehormatan. Karena itu jangan buang-buang privilege saudara. Jangan biarkan itu sepi. Karena orang lain mau masuk saja susah. Tapi saya saudara sudah diberikan akses dengan penuh keberanian. Amen. Umat Tuhan. Duduk bersama Kristus berbicara tentang hubungan, kedekatan, akses kepada Bapa. Kita bukan orang-orang asing dari Tuhan. Kita bisa datang dalam doa, menerima kasih karunia, dan mendengar suara Tuhan. Kita hidup bukan jauh dari Tuhan, tetapi dekat di hatinya. Amen. Amen. Kita dekat di hatinya. Posisi di sorga membuat kita punya akses kepada sumber kekuatan Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan, badai bukan berlalu tapi badai takluk. Sekali lagi, orang yang dekat dengan Tuhan, badai bukan berlalu tapi badai takluk. Karena dia dekat dengan Sang Pencipta badai itu sendiri. Dia tahu kunci bagaimana menenangkan badai itu. Ada yang bilang amin kau? Yes. Yang ketiga, bilang di kanan seperti itu. Kita dipanggil hidup dengan apa saudara? Perspektif sorga. Perspektif sorga. Perspektif itu artinya cara pandang. Saudara hanya memandang saya dari depan. Kiri kanan tidak ada orang, kecuali ada kamera. Di belakang juga tidak ada. Itu artinya saudara hanya melihat saya dari depan. Kita harus melihat bagaimana kita dibangkitkan dan didudukan bersama dengan Kristus. Bagaimana kita punya pandangan. Dan Paulus menulis dalam Kolose 3, 1 dan 2 situ akan bilang apa saudara? Carilah perkara yang di atas. Jadi kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita di bumi tapi fokus kita di atas. Katakan, saya di bumi tapi fokus saya di atas. Come on. Atas itu adalah sorga. Amen.
Atas adalah kerajaan, kekuasaan Allah, otoritas Allah, kedaulatan Allah, itu yang kita cari. Filipi 3 ayat 20. 23, kewarga negara kita adalah, jadi saudara punya KTP 2, paspor 2. Satu warga Indonesia, satu warga apa? Surga. Itu pemahamannya kayak begitu. Tapi saudara nggak bisa ke kelurahan, tolong ke kelurahan saya KTP warga surga. Dia bilang menghadap Pak Pendeta, saudara. Nanti Pak Pendeta kasih Alkitab. Nih, kamu baca saja. Itu sudah mengkonfirmasi kamu sebagai warga kerajaan surga. Haleluya. Umat Tuhan, duduk bersama Kristus itu berarti apa? Ayo ngomong dong, talk to me, come on. Duduk bersama Kristus artinya apa? Our perspective is changing. Oh, change. Sudah berubah. Katakan, pandangan saya sudah berubah. Bukan mau berubah, seolah-olah berubah, padahal belum berubah. Already change. Karena sudah duduk. Kita sudah duduk. Artinya asumsi Alkitab bahwa Anda dan saya itu sudah punya pikiran sorga. Kalau masih pikiran duniawi ya itu salah sendiri. Dan kita tidak mau menyelesaikan. Tapi sebenarnya Alkitab sudah berkata, kita punya pikiran surgawi. Karena warga kita, kerajaan surga, kita takluk kepada hukum-hukum pajak Indonesia, hukum-hukum berlalu lintas Indonesia. Demikian pada warga kita, kerajaan surga, kita takluk kepada hukum-hukum kerajaan Allah. Amen. Kita tidak lagi hidup hanya untuk dunia. Dikuasai iri hati dan fokus hanya kepada hal-hal sementara. Tetapi hidup untuk tujuan. Membawa nilai kerajaan Allah dan menjadi terang bagi dunia. Amin, saudara. Itulah cara pandang surga. Cara pandang surga apa, saudara? Ada 3 poin di sana apa? Hidup untuk tujuan Tuhan, membawa nilai kerajaan Allah, menjadi terang bagi dunia ini. Jadi kita seperti garam yang menggarumi dunia politik, dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia teknologi, dunia apapun. Kita datang dan menaruh garam di sana. Artinya terang. Pengaruh kerajaan Allah di sana. Dan hanya mereka yang memiliki dan menerapkan pengaruh kerajaan Allah lah yang bisa merubah dunia ini. Tanpa itu hanya kekuatan moral dan di ujung-ujungnya mereka akan ada negosiasi kompromi. Pasti. Karena kekuatan moral tidak cukup. Kekuatan keagamaan saja belum cukup. Buktinya di Indonesia, koruptor semua beragama resmi. Agama mayoritas lagi. Kalau kekuatan agama bisa merubah orang, berarti koruptor bukanlah orang-orang yang beragama. Tapi kenapa? Koruptor orang-orang beragama semua. Karena kekuatan agama belum cukup. Kecuali kekuatan sorga. Kecuali nilai-nilai sorga. Dan nilai itu ada dalam diri saya dan saudara. Bilang kiri kanan sini, kita memiliki nilai kerajaan Allah. Kasih tahu di kiri kanan. Posisi rohani menentukan cara hidup sehari-hari. Apa, saudara? Yes. Kalau posisi kita di sorga, apa, saudara? Yes. Harus, nggak bisa tidak. Kalau posisi kita di sorga, cara hidup kita harus mencerminkan sorga. Hidup kita ibarat cahaya pantulan cermin. Saya yakin pasti saudara pernah, tadi pagi saudara dapat cermin bukan? Kalau saya lihat ada ibu-ibu saudara, saya suka amati, itu di tasnya ada 2. Cermin dan lipstick. Tapi sekarang saudara HP, kasih keluar lipstick. Meeting 2 jam, saudara kasih, itu lipstick bisa kurang 2 senti, saudara. Kenapa? Karena mereka lihat. Itu nggak salah, itu namanya jaga penampilan, saudara. Pantulannya apa? Pantulan itu menggambarkan saya apa adanya. Cermin tidak bisa kompromi. Bilang kiri kanan, hiduplah seperti cermin. Tidak bisa kompromi. Apa adanya. Nah, demikian juga pantulan kita. Coba lihat tangan saudara. Bersikaplah seperti cermin. Bilang di tangan hidupmu. Ya.
kalau kita dibangkitkan dan didudukan bersama dengan Kristus, sudah seperti cermin. Dan cermin tidak pernah menolak fungsinya, penampilan, keberadaannya. Walaupun buruk rupa, cermin dibelah. Cermin bilang, lu boleh belah beta, tapi lu tidak akan berubah. Begitu sudah. Umat Tuhan, penerapan hidup naik ke surga itu bagaimana? Penerapan hidup naik bersama dia di surga, didudukan itu bagaimana? Kolose 1 ayat 3 ayat 1 dan 2. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia bilang apa? Carilah. Jadi hidup kita harus looking for it, searching for it. Kita cari seperti saudara buka Google, saudara minta AI cari saudara pertolongan untuk saudara bisa dapat satu kata punya arti berapa, lalu diberikanlah pemahaman. Searching, carilah. Bukan datang ibadah. Banyak orang datang ibadah tapi tidak cari kerajaan Allah. Dia cari cewek, cari cowok di sana. Dia cari harta dan jabatan, dia cari kesembuhan di sana. Tapi cari artinya saudara rindu untuk mengalami. Cari artinya apa saudara? Kita cari-cari pancake, happy pancake. Karena ada viral happy pancake di Jepang. Cari, jalan sampai perut sakit-sakit. Datang antri 1 jam lagi. Turun padahal kecil saja di bawah tanah sana saudara. Dan seluruh dunia ada di situ. Datang dari jauh-jauh dari siku mana. Di tempat yang kecil baru tulis happy pancake. Padahal berdiri tidak happy lagi saudara. Tapi 1 jam. Dan betul waktu makan, aduh saudara. Hilang saudara kasih. Perbandingan dia dengan kue panalodo itu jauh saudara kasih. Koki holo itu. Jauh. Searching, kita cari. Malam-malam saya dan Ibu Melsi tidur, Ruth kasih bangun. Kona kasih bangun. Papa tolongnya jaga Kara. Kita mau kemana? Itu ada viral situ katanya. Makanan enak katanya. Datang, tunggu jam 1 mereka belum pulang. Pulang saya, hei bos sampai mana kau belum pulang? Jam 12 kau masih antri pak. Gila betul. Kenapa? Itu dari segala orang Jepang tidak makan itu. Yang datang tuh orang dari lain datang. Kenapa mereka mencari? Kalau kamu cari kerajaan Allah, kamu akan dipuaskan. Bilang kiri kanan, carilah kerajaan Allah. Itu pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Anda tidak bisa menikmati kerajaan Allah kalau kamu tidak mencari. Sejak muda saya sudah mencari dia. Dari 16-17 tahun saya sudah mencari kerajaan Allah. Dan saya sudah punya kekayaan kerajaan Allah. Dan saya implementasikan itu bagi keluarga saya dan hidup saya. Jadi kalau saudara mau cari bukti-bukti, siapa sih yang sudah berhasil cari kerajaan? Paling tidak orang yang ada depan saudara. Karena saya tidak cari yang lain. Sampai hari ini saya mencari kerajaan Allah. Dengan mengetahui itu merubah hidup saya. Dan bonusnya berkat dan sukses. Umat Tuhan, perhatikan. Orang yang mengikuti Kristus tidak dipanggil hidup rendah. Bisa sambung? Orang yang mengikuti Kristus tidak dipanggil untuk hidup rendah. Yes, tetapi hidupnya harus apa saudara? Naik bersama dia. Rise above with him. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara di mana saudara? Di atas. Kamu tambah hari tambah naik. Tambah hari tambah apa saudara? Naik. Dan kalau kamu tambah hari tambah naik, berkatmu juga akan naik, suksesmu akan naik, dan happiness juga akan naik. Dan kualitas hidupmu juga akan naik. Karena yang kamu temukan itu akan merubah hidup saudara. Naik dalam cara apa saudara? Jawab saya, naik dalam cara apa? Come on. Cara berpikir. Roma 12 ayat 2 bilang apa? Berubahlah oleh pemberian budi. Budi itu sama dengan pikiran. Budi sama dengan apa? Jadi budi, kamu harus berubah budimu. Supaya kamu jangan jadi daging budi. Berubah pikiran. Apa saudara? Rubah. Ini yang penting. Kalau duduk bersama dengan Kristus artinya pikiran apa saudara? Berubah. Saya kadang-kadang datang sana. Ini masih kalkulator. 2.000 yen itu berapa? Sudah jangan usah hitung di Jepang ya bayar sudah.
Kita sudah ada di sorga tapi masih perhitungan dunia. Harus berubah cara berpikir. Jadi satu hari saya kepingin makan nasi goreng, saya bilang, Ruth beli nasi goreng. Nasi goreng apa Pak? Nasi goreng seafood. Sana habis bayar begini, saya suruh pegang, ibu tanya, berapa Ruth? Ruth bilang 400.000, 4.000 yen. Sudah kas kembali, sound bisa, ini bukan di Kupang, kas kembali. Jadi caranya supaya banyak pulang sampai rumah ada nasi sedikit dulu, saya kasih panas campur lagi. Saudara. Itu orang Kupang pun kasih kalah orang Jepang. Menyasal terus. Saya bilang sudah, Ruth sudah, dia mau makan kasih aja. Saudara yang kasih, kadang-kala saudara lihat, kalau kita mencari kerajaan Allah, tapi kalau pikiran kita belum berubah, takut terus, risau terus, pegang hitung kali bagi terus, lama-lama satpam pembantu yang gumuk, segar, darah stabil, kita yang darahnya naik turun. Bonusnya gula darah. Nah. Bilang kiri kanan, enjoy sa. Nah. Apa? Semoga. Haleluya. Umat Tuhan, orang yang hidup di bawah apa? Sambung. Orang hidup di bawah apa? Yeah. Jadi kalau saudara banding-banding itu saudara di bawah. Tapi kalau saudara di atas nanti orang yang ukur saudara. Amin. Jadi kalau Anda suka banding-banding, tanya Anda ada di mana? Di bawah. Bersyukurlah. Kalau rumahmu masih kos-kosan, bersyukurlah. Kalau ada kos, pasti ada milik pribadi. Ada motor, pasti ada oto. Lawannya kan kiri, pasti ada apa? Nah, itu tuh. Kita harus punya pemahaman seperti itu. Orang yang naik bersama Kristus berpikir apa? Iman, punya pengharapan, dan melihat Tuhan melihat kamu ini sudah diberkati dengan luar biasa. Anakmu sudah sukses di Air Langga, sudah sukses di Undana, sudah sukses di Muhammadiyah. Sudah sukses di Unkris. Sudah sukses jadi polisi dan tentara. Amin. Tuhan sudah lihat. Bilang di kiri kanan, Tuhan lihat kamu sudah berhasil. Itulah sebabnya sikap saya selalu berhasil. Kemarin waktu saya lihat presentasi tentang pakan ternak, pas Pak SPK masuk, tahu SPK ya, Simon Petrus, siapa? Kamlas. Dia masuk begini, saya presentasi terus, karena waktunya saya kan, habis duduk dia bilang, bla bla bla, dia kasih tahu di visi, kalau saya jadi gubernur waktu itu, saya begini. Dan juga kalau saya jadi gubernur, saya akan bikin pakan ternak. Itu Pak John tuh dengan Pak Frit bagaimana? Saya bilang itu kakak saya. Oh ya, kalau saya jadi gubernur, saya akan bikin pakan ternak. Saya dalam hati, saya tidak perlu jadi gubernur, sudah bikin pakan ternak. Amin. Amin. Saya tidak tunggu posisi, saya bergerak dari posisi kemenangan saya. Haleluya. Ini yang harus saudara lihat. Mentalmu tidak boleh mental yang tunggu dulu, tapi mulai melangkah. Apa saudara? Mulai melangkah karena sudah ada dalam dirimu semua potensi itu Tuhan berikan. Ya, pengharapan, pikiran iman, cara pandang Tuhan, level hidupmu sering kali dimulai dari apa? Level pikiran. Karena itu saudara saya coba membuat rekening bank US atau Australian dollar, walaupun saya tidak pegang ATM itu, tapi saya tahu ada isi terus di sana, saudara. Karena saya mulai merubah. Karena hidup dalam keadaan krisis ini, saudara kekasih, saya punya iman naik. Saudara kekasih. Saya yang meluap, saya yang menentukan. Pikiran berubah, isi dompet berubah. Apa saudara? Pikiran berubah, rumah tangga berubah. Come on. Pikiran berubah, studimu berubah. Yes. Karena kamu belajar dari posisi sudah lulus. Kamu bekerja dari posisi sudah diberkati. Kamu hidup dari posisi sudah sehat. Karena itu jaga kesehatan. Amen. Saudara lihat, ini konsep cara berpikir. Level hidupmu seringkali dimulai dari level pikiran. Pikiran semakin tinggi, hidup semakin tinggi. Atau pikiran semakin berkualitas. Jawab saya. Pikiran semakin berkualitas. Inovasi-inovasi yang baru, yang lebih bagus. Dari pikiran kita. Banyak merenungkan firman, banyak mengalami perubahan-perubahan. Orang
dikatakan di situ yang punya pikiran yang berubah, ilustrasinya seperti ini. Itu apa dan apa, saudara lihat? Nah, ada seekor anak elang, sejak kecil dia jatuh dan dibesarkan di tengah-tengah kandang ayam. Karena dia jatuh di pinggir rumah sang petani ayam, lalu dia dibawa masuk ke kandang ayam. Dia makan seperti ayam, dia berjalan seperti ayam, bahkan dia takut terbang seperti ayam. Padahal sebenarnya dia diciptakan untuk apa, saudara? Elang diciptakan untuk apa? High above, soar above. Dia harus naik tinggi. Suatu hari datang seorang penjaga dan berkata, kamu bukan ayam, kamu elang. Bilang di kiri kanan, kamu elang VLC. Tetapi elang itu tidak percaya. Karena seumur hidup pikirannya sudah dibentuk oleh apa? Rendah. Sampai akhirnya penjaga itu membawanya ke tempat tinggi dan mendorongnya melihat langit. Lalu perlahan-lahan elang itu mulai menggepakkan sayapnya. Dan akhirnya, jawab saya, dan akhirnya kasih pujian bagi dirimu sendiri. Come on. Bilang di kiri kanan, saya elang itu. Kasih tahu, saya elang itu. Amin. Saya adalah petani itu, kasih tahu kepada VLC dan semua yang mendengar berita ini. You are the eagle, not the chicken coop. Bukan ayam yang dikudeta. You are the eagle. Katakan, I am the eagle. Fly high above. Fly high above. Sudah terbang tinggi. Masalah terbesar elang itu bukan sayapnya, tetapi pola pikirnya. Bilang kiri kanan, uang bukan masalah, pikiran masalah. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Amin, saudara. Amin. Uang bukan masalah. Apa yang menjadi masalah? Pola pikirnya. Pola pikir. Kadang-kadang kita nih punya jas, kita tidak mau pakai. Kita pikir biasa saja. Padahal karena pola pikir sulama. Biasanya apa-apanya. Kubet ini tetap danca juga. Biar pakaian rugung kurangka juga danca fangidai. No. Konsep kita berpikir, saudara gengas. Kadang-kadang kita punya mixer di rumah, kita dopok telur sampai ini membahangka semua. Padahal mixer itu kalau kasih masuk beres. Berbilang apa? Takut rusak. Dan elektrik itu, televisi itu harus ada merah terus. Kalau tidak pasti rusak. Makanya harus kasih colok dia, supaya ada merah. Kadang-kadang saudara kasih kita punya pola pikir dipenjarakan. Kita dia narapidana pola pikir. Apa? Kita ditawan oleh pola pikir. Padahal kita punya kemampuan. Bilang di tangan saudara, kamu bisa menggapai impianmu. Kasih tahu di kiri kanan tanganmu itu. Kamu bisa menggapai semua impian. Yes, John, you can achieve your wild dreams. Haleluya. Mimpi yang seliar apapun, saya dan saudara, kalau punya impian, punya pikiran yang diubahkan, pasti bisa terjadi. Dengan kata surga saja kita temukan, apalagi yang di bawah surga. Kalau kamu sudah pernah ke Timur Leste, pasti lewat Osao. Camplong. Kalau kamu punya pikiran di atas, bumi kamu taklukkan. Coba bayangkan, kalau kita semua seperti itu. Elang punya kemampuan untuk terbang, tetapi pikirannya membuat dia hidup rendah. Orang Timur ini sangat diberkati. Orang Timur itu diberkati. Ada kekayaan di Timur ini. Ada pengusaha di Timur ini. Di depan saya ada pemimpin-pemimpin. Ada orang-orang yang sukses dalam pendidikan, dalam bisnis, dalam pemerintahan, dalam berbagai macam area. We have everything. Makanya saudara tahu cara hidup saya. Apa ada 3 kata? Tidak ada, tidak tahu, tidak bisa. Rubah pikiran kita. Satu hari saudaraku yang kasih. Ada teman-teman mereka baru datang dari Amerika. Tiba-tiba tugas di Kupang. Ya tugas di Kupang, mereka cari sekolah lain, tapi pas lewat Tunas Bangsa, mereka mampir Tunas Bangsa. Lalu Fanny kasih tahu, Pak ada
orang-orang itu, mereka ahli sport, mereka anak-anak muda punya klub, mereka berkembang dari Amerika. Mereka mau cari-cari sekolah di sini. Cuma sekolah yang mereka datang itu tidak memenuhi kualifikasi. Jadi pas mereka lewat tunas bangsa, dan tunas bangsa tidak disebutkan. Padahal mereka diutus dari tunas bangsa. Aneh. Pasti something wrong when. Jadi saya tanya, oh kamu, saya ini pelatih tunas bangsa punya futsal. Kami sudah bertanding di Thailand, di mana-mana. Oke. Dia bilang, Pak Fani, ajak mereka minum di rumah. Saya sudah panggang, ada domba dari sabu, saya langsung mantap, saya siap. Saya kalian yang biasa itu. Waktu mereka turun, saudara jam 6:30, waktu saya, wow, this is like American style in this house. Waktu turun datang, dia bilang, wah, ini kayak gaya Amerika di tempat ini. Saya bilang, oh, we are just small village. Ini di kampung kecil. Saya buka itu alat panggang. Wow, this in Texas lifestyle. Saya buka alat panggang saya. Dan memang saya ikut orang Amerika punya, saya bikin. Lalu dia bilang, wah ini cara panggang di Amerika. Saya baru makan kemarin di sana. Saya bilang, saya sudah hadirkan Amerika di depan saya. Lihat, mental. Bilang kiri kanan, cara berpikir. Walaupun kita di jalan salak. Tapi mereka. Ada satu lagi saudara, saya ketemu dia bilang, John lu ada hidup di Kupang. Saya bilang, ya mari kita jalan ke rumah. Waktu turun di rumah dia bilang suami, wah ini dong istana nih. Jangan menilai orang dari luar, kasih tahu di kira-kira begitu. Gara-gara kita tinggal di Kupang, gara-gara tinggal di Timur. Timur itu diberkati. Timur sukses. Timur punya kontribusi kepada Indonesia dan bangsa-bangsa. Sudah lihat? Tetapi mereka tetap hidup apa? Takut, minder, negatif, merasa tidak mampu dan tidak percaya karena pikirannya belum naik level. Mulai hari ini saya perintahkan, pikiranmu harus naik level, katakan amin. Kalau pikiranmu naik level, imanmu naik level, dengan sendirinya penghasilanmu bisa naik. Amin. Saya bangun pagi baru lihat tergoda saudara. Karena begitu bangun pagi sudah jajar. Pak pesan 5 kilo Pak, 10 kilo Pak, 100 kilo Pak. Saya lagi cari orang, siapa sih yang mau kerja untuk jadi bendahara dan pengurus kita punya pabrik. Saya bukan, lu jangan lihat doi, cari kerajaan Allah dulu. Enak kan lihat, pesan itu. Pak saya sudah transfer Pak, wah enak sekali. Kenapa? Karena pikiran saya sudah naik. Saya datang di toko Himalaya Kupang, di sana waris saya perintahkan, hei makanan pangan lu terlalu mahal, harus saya ciptakan sendiri. Dan terjadi hari ini. Kurang lebih nanti kita tambahkan, kita revisi. Haleluya. Amin. Dari atas turun ke bawah, terima kemampuan inovasi dalam nama Yesus. Saudara lihat. Next. Baca sana. Seorang tidak selalu hidup sesuai dengan potensinya, tetap sering hidup sesuai dengan apa? Potensi elang atau Raja Wali terbang tinggi, tapi pikirannya bilang ayam potong. Haleluya. Kalau pikiran kita tetap di bawah, saudara kasih jawab saya. Kalau pikiran kita tetap di bawah, boleh naik ke atas. Makanya upgrade supaya kalau kita ngomong saudara tuh tangkap. Kalau tidak nanti saya sudah naik ke atas, saudara bilang itu tukang menghayal di siang bolong itu. Orang bisa mengata-ngatai saya. Karena mungkin saya pikiran saudara naik ke atas, mereka masih oh apa adanya tempe tahu, kalau tidak ada nasi putih lah. Sudahlah apa adanya toh merah putih, itu artinya suci dan berani. Tapi kita tidak berubah. Saudara yang ngasih. Yang kedua, naik dalam apa saudara? Karakter dan respon. Galatia 5, 2, 2, 3 sangat terkenal. Apa saudara? Buah roh ialah, lanjut. Buah roh ialah apa? Terus. Amen. Jadi naik level rohani bukan cuma banyak tahu firman, tapi apa saudara? Aktif pelayanan tetapi respon makin dewasa, hati makin lembut dan
Haleluya. Dulunya bagaimana? Mudah marah, gampang tersinggung, geng, dan suka apa? Membalas. Sekarang belajar mengampuni, menjaga perkataan, membawa damai. Bilang kiri kanan, itulah saya. Membuat bagi dirimu sendiri. Orang yang benar-benar naik bersama Kristus terlihat dari apa, saudara? Responnya, bukan penampilan. Bukan berarti penampilan tidak penting. Tapi tidak mulai dari penampilan, mulai dari respon. Respon mempengaruhi pikiran. Respon mempengaruhi penampilan. Oke? Yang ketiga, apa, saudara? Naik dalam tujuan hidup. Matius 6 ayat 3, tujuannya apa, saudara? Cari kerajaan Allah. Tujuan hidup saya adalah kerajaan Allah. 2, 3, come on. Yes. Our purpose of life is the kingdom of God. Filipi 1 ayat 21 bilang apa? Karena bagiku hidup adalah bukan foya-foya, bukan santai-santai dan sebagainya. Bukan dapat ini, dapat itu, tapi Kristus. Dunia hidup untuk uang, popularitas, dan diri sendiri. Tetapi orang percaya hidup untuk apa, saudara? Kemuliaan Tuhan, menjadi berkat, membawa dampak bagi generasi. Amin. Hidup yang naik bersama dengan Kristus bukan hidup yang egois, tetapi apa? Hidup yang berdampak. Yesus naik ke surga bukan hanya untuk dikagumi, tapi supaya apa, saudara? Kita juga bisa apa? Naik cara berpikirnya, naik karakternya, dan naik tujuan hidupnya. Umat Tuhan, karena orang yang mengikuti Kristus tidak dipanggil hidup rendah, tapi hidup naik bersama dengan Dia. Amen. Saudara mesti beriman seperti ini. Kesederhanaan itu oke. Itu adalah alat penjaga hati kita manakala kita berkelimpahan dan bisa bikin apa saja, bisa beli apa saja. Kesederhanaan itu penting. Tetapi untuk mencapai tujuan hidup, Anda tidak bisa hanya yang penting sederhana saja. Warung sederhana itu ada. Tapi hidupmu tak sederhana yang kamu pikirkan. Kalau kamu sederhana, kenapa kamu kejar titel dan gelar? Kalau kamu sederhana, kenapa kamu pingin dapat gaji yang besar? Kalau kamu sederhana, kenapa kamu pingin dari rumah kipas angin jadi AC? Kalau kamu sederhana, kenapa sepeda mau ganti motor? Motor yang bekas mau ganti motor baru. Sebentar ada motor listrik lagi. Dan sebentar ada motor yang bisa terbang lagi. Itu bukan sederhana, itu high quality life. Yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Amen. Saudara baca dalam Alkitab. Semua hamba-hamba Allah diberkati Tuhan. Kalau sampai ada yang berhutang, mujizat datang dan mereka lunas hutangnya. Haleluya. Amen. Amen. Saya mau kita baca tadi karena itu tadi. Baca sama-sama. Orang yang mengikuti Kristus tidak dipanggil hidup rendah, tapi hidup naik bersama. Ganti nama saudara 2-3. JPF yang mengikuti Kristus tidak dipanggil hidup rendah, tetapi hidup bersama-sama. Dia katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dan saya mau para musik bisa datang dan kita akan deklarasikan apa yang saya percaya. Itu adalah bagian kita dan itu menjadi doa-doa kita. Come on, haleluya. Bilang di kiri kanan, get ready. Haleluya. Get ready guys, amen. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan 2-3. Deklarasi profetis. Come on. Hari ini aku percaya Yesus bukan hanya naik ke surga, tapi Dia sedang membawa hidupku naik bersamanya. Aku menolak hidup dalam mental kalah, ketakutan, kepahitan, pola pikir lama, dan hidupan yang rendah dalam nama Yesus. Come on. Cara pikirku naik. Aku berpikir dengan iman dan pengharapan. Karakterku naik. Aku hidup dalam kasih, pengampunan, dan kedewasaan. Come on. Responku naik. Aku tidak lagi dikuasai emosi, tapi dipimpin Roh Kudus. Come on. Tujuan hidupku naik. Aku hidup bukan hanya untuk diriku, tetapi hidup untuk kerajaan Allah dan generasi. Come on. Hari ini aku percaya, aku bukan korban keadaan. Aku adalah pembawa kehidupan. Aku tidak hidup di bawah rasa takut. Aku tidak hidup di bawah masa lalu. Aku tidak hidup di bawah tekanan dunia. Karena roh yang memekatkan Kristus di dalam aku. Come on.
Hari-hari yang rendah sudah berlalu dan musim yang baru sedang dimulai. Come on. Aku akan bertumbuh, aku akan berdampak, dan aku akan dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus, keluargaku naik level, imanku naik level, pelayanku naik level, dan hidupku menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan. Come on. Aku naik bersama Kristus, dan aku tidak akan kembali hidup yang rendah lagi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Come on. Semua yang deklarasi adalah bagian hidup saya. Yang tiap hari ada 64 poin, kakak. Amin. Salah satu poin saya bilang begini. Saya deklarasi sekolah Alkitab anak akan menjadi berkat bagi Indonesia. Kemarin resmi di GBI rapat, mereka mengadopsi sekolah Alkitab anak VLC jadi program GBI se-Indonesia. Kalau kamu mendeklarasikan, kamu jangan pikir caranya. Saya pernah lihat kalau gubernur Pak Victor berapa kali, gubernur sekarang berapa kali, waktu wakil gubernur juga, pada waktu dia ada meeting lagi sampaikan, tiba-tiba bisa ambil buku. Nah pas di sana pasti ambil buku, tidak mungkin sembarangan orang, ya kan? Ajudan, itu ajudan lari, dia sini begini, karena dia tahu yang membawa buku adalah ajudan. Dia tahu membawa jalan. Dengar, ketika kamu deklarasi apapun, yang kamu omong itu tahu datang kepadamu. Amen. Tahu datang kepadamu. Yes. Yang membutuhkan pikiranmu harus mantap. Amin. Amin, saudara. Amen. Harus mantap. Salam paling banyak 5-6 orang untuk katakan begini. Mulai hari ini naik level. Keluar dari kursi saudara, kasih tahu. Mulai dari naik level. Amin. Naik level, naik gaji, naik pangkat. Haleluya. Amen. Amen. Belok kiri kanan. Go to the next level.